bangun guring, apa yang kita renungkan? Tentu keadaan kita di dalam guring tadi. Tentu keadaan kita di dalam guring tadi. Kalau orang sebelum guring berzikir, maka waktu guring hatinya pun berzikir. Begitu dia bangun, nah pasti dia berzikir. Tapi kalau belum guring, pikirannya adalah hal-hal dunia, maka di waktu ini guring, hatinya pun berpikir kepada dunia, dan bangun guring mengikuti hati waktu guring tadi, yaitu pikiran kepada dunia. Walaupun kita kada merasa, walaupun kita kada sadar waktu guring itu, tetapi sebenarnya hati kita waktu guring itu posisinya berada pada keadaan sebelum kita guring. Posisi hati kita waktu guring itu berada pada keadaan kita sebelum guring. Baik kita sadar atau kita kada sadar. Kadang-kadang bisa terbawa kepada mimpi. Nah ini yang sudah kaliwatan. Sebelum guring inya maamang-amang, mahayal-hayal, sampai-sampai terbawa mimpi di dalam guringnya. Sampai-sampai terigau-igau dalam guringnya. Nah ini bersangatan lagi. Walaupun sebenarnya kita kada bermimpi apa-apa di dalam guring, tetapi posisi hati kita adalah seperti kita belum guring. Nah oleh karena itu pentingnya kita menghabisi hari kita sebelum guring itu dengan bacaan, dengan zikrullah, supaya hati kita posisinya mandak ingat zikir itu. Karena bangun guring, kayak apa hati kita? Nah, kayak apa kita guring tadi? Bilanya zikir, maka kena bangun guring pun kita zikir, ingat kepada Allah. Bila guring tadi hati kita lupa kepada Allah, karena posisinya belum guring lupa, karena bangunnya pun lupa kepada Allah. Contohnya kayak kekanakan. Kekanakan itu pikirannya bermain-main. Itu pikiran kekanakannya main-main. Sekolah pun sambil main-main. Sekolah tika. Di tika ada permainan-permainan. Karena sekolah di situ kekanakan, yang pikirannya adalah permainan. Nah kekanakan itu guringnya pun hatinya adalah permainan. Karena bangun guring, belum apa-apa papainan dicarinya. Kenapa? Karena hatinya itu posisinya berada pada papainan itu. Maka itu juga orang yang sudah dewasa. Ada diceritakan seseorang datang kepada syekhnya. Datang kepada syekhnya ini minta amalan. Wahai guru, ulun hendak minta amalan supaya bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak bermimpi melihat Nabi. Jadi si guru ada amalannya. Nah, diberilah amalan si murid tadi, disuruh hendak guring baca, hendak guring baca. Minggu-minggu sudah mengamalkan, kada mimpi-mimpi lawan Nabi. Padahal guring sudah baudu, guring sudah menghadap kiblat, yang dibaca sudah cukup, guring kada mau mimpi Nabi. Karena sudah beberapa kali kada mau juga, datang si murid tadi ke wadahnya pulang. Suatu malam datang si murid tadi kepada guru. Ujar si murid, ulun wahai guru sudah beberapa minggu mengamalkan nang pian bari ini tuh, kada mimpi-mimpi juga mau. Ya guru jam masuk ke kamarku. Masuklah murid tadi ke kamar si guru tadi. Masuk. Sampai di kamar itu ujar guru, ikam
saat ini hendak naba. Kebetulan si murid ini sangat haus waktu itu. Nah, ulun sekarang wahai guru kalau pian tawari ulun hendak minum karena ulun haus. Baiklah, ya guru hadangi. Keluar guru dari kamar, dikunci guru kamarnya. Dikurung di dalam kamar si murid nih. Sajam ada sing datangan guru nih bawa banyu. Makin haus. 2 jam ada sing datangan juga bawa banyu. Semakin haus si murid nih. Sampai 3 jam ada sing datangan juga bawa banyu. Begitu menjelang subuh datang guru. Dibuka guru kamar, leti guring si murid digarak bangun. Nah, jadi guru, kamu guring tadi guring. Bertahan lagi lu menghadangi pian teguringan. Nah, guru kamu guring tadi mimpin apa tadi? Kamu guring tadi mengatakan ulun guring mimpi mencari banyu ke sumur. Isi murid nih, ini mencari banyu ke sumur. Oh iya, Pada mimpi Nabi ulun di kamar pian ulun guring. Mimpi mencari banyu ke sumur. Nah, ujar guru, kenapa kita mimpi banyu? Mimpi ke sumur itu mencari banyu. Karena ikan guring dalam keadaan rindu lawan banyu. Ikan tuh guring rindu lawan banyu, kehausan. Sampai tak mimpi-mimpi, ikan mencari banyu. Gak hanya ikan macam itu, rindunya lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikan mimpi lawan Nabi. Asa ikan merindunya macam itu lawan Nabi. Kayak apa ikan merindunya lawan banyu itu lah. Rindu bertemu Nabi, luar biasa rindunya hendak bertemu Nabi. Guring mau tuh mimpi Nabi. Jadi mimpi kita itu adalah sangat berkaitan dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita pikirkan sebelum kita guring tadi. Bacaan nang apa aja yang kita baca, amun hati kita kalain, maka mimpi kita pun nang kalain itu.